sering terjadi, sering dialami oleh kebanyakan itu kaum perempuan atau kaum wanita, ya, atau kaum wanita. Nah, frozen shoulder ini punya banyak, apa ya, istilahnya itu banyak faktor, ya, yang membuat seseorang itu bisa mengalami hal ini. Oke, ulangi dulu. Jadi pengertiannya daripada frozen shoulder ini adalah gangguan yang terjadi di area bahu, ya. Ini biasanya bahunya akan terasa lebih kaku ataupun bahunya ini terasa lebih nyeri. Ya. Nah, kondisi ini biasanya berlangsung selama 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, cuman ini juga bisa jarang kambuh, ya. Nah, bisa jarang kambuh. Nah, kalau 1 sampai 3 tahun ini ada beberapa tahapan ataupun perkembangan. Jadi, perkembangan yang pertama, ya, itu adalah freezing stage, ya. Freezing stage. Jadi, freezing stage ini, ya, freezing stage ini nyeri ketika di awal, ya, kurang lebih 6 sampai dengan 9 bulan, ya. 6 sampai dengan 9 bulan. Nah, seorang yang mengalami freezing state, ya, ini akan mengalami nyeri, ya, nyeri yang meningkat pada area bahu, ya. Jadi itu gejala awalnya atau perkembangannya. Nah, nanti apa yang terjadi, ya? Gerakannya ini akan sulit atau terbatas. Nah, biasanya ketika tangan diangkat ke atas, ya. Terus ketika tangan apa, angkat direntangkan ke samping, ya, Jadi atau bahan, kok orang itu bahas, kok geger nah yang bisa kan. ataupun ketika mengangkat benda, ya, ini akan terasa nyeri. Nah, kalau perempuan ini biasanya ketika menggunakan bra itu lebih sulit. Bahkan tangan ditaruh di pinggangnya udah sakit. Nah, yang paling parah, ya, yang paling parah ketika seseorang sudah terkena, ya, purging stick ini biasanya untuk mengenakan baju ini saya pernah menangani waktu itu apa, di Jakarta, ya, di Jakarta itu di tempatnya Ustadz Yusuf Mansur, ya, atau YSM, ya. Itu dia punya adik, itu waktu itu saya tangani kondisinya parah banget. Jadi bahkan untuk mengenakan baju aja itu sulit. Untuk mengenakan baju sulit. Nah, jadi kalau mau apa-apa itu harus ada yang membantu. Nah, ini di kala kondisi awal seorang yang mengalami proses shoulder maka akan sulit sekali digerakkan tangannya karena terbatas. Nah, mungkin coba untuk mengecek, ya, nanti bisa dicek sendiri dirinya, mungkin tangannya diangkat ke belakang, ya, ke atas, ke belakang, kemudian ke bawah, ke bawah, ke belakang, kemudian coba direntangkan. Nah, nanti kita akan tahu mana yang sakit, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu di usia, ya, atau seseorang ketika mengalami frozen steak ini atau frozen shoulder, ya, ini di usia 4 sampai dengan 12 bulan. Jadi kalau yang di langkah awal seorang baru terkena frozen shoulder ini 6 sampai dengan 9. Ini sudah menuju ke tahap kedua, yaitu nyerinya berkurang, ya. Jadi yang kedua ini seseorang itu akan mengalami nyeri yang berkurang. Namun apa apa yang terasa? Jadi bahunya itu semakin kaku, berarti bahu semakin sulit digerakkan apabila sudah menyentuh atau perkembangan yang kedua, ya. Nah, kemudian untuk perkembangan yang ketiga, ya, untuk perkembangan yang ketiga itu dinamakan dengan twin stick, yaitu gerakan yang perlahan membaik. Nah,
ini bisa kembali lagi kurang lebih dari 6 sampai dengan 2 tahun ya. Ini untuk gerakan bahunya ini lama-lama bisa normal. Lah untuk bisa ke jumping stick atau pencairan ya ini bisa dilakukan dengan terapi yang akan kita eh, lakukan materinya. Nah, jadi ketika seorang itu sudah mencari selain kalau es batu itu mencair ya, maka bahunya itu akan terasa lentur, ya, akan terasa lentur sehingga buat aktivitas itu akan lebih enak. Nah, jadi itu istilahnya beberapa permasalahan pada frozen shoulder. Nah, kemudian ada beberapa resiko ya, ada beberapa resiko yang perlu kita ketahui ya. Jadi resiko yang pertama ya, ini ketika seorang mengalami permasalahan frozen shoulder ya, resikonya adalah seseorang tadi mengalami kekakuan pada bahu sehingga bahu tidak bisa bergerak. Nah, seorang yang mengalami hal ini bermacam-macam faktornya. Mungkin orang yang sudah mengalami operasi, ya, mungkin habis operasi juga bisa mengalami kekakuan pada area bahu, termasuk stroke, ya, kemudian patah tulang dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, faktornya bisa juga seseorang mungkin mengalami penyakit diabetes, ya, Parkinson, gangguan tiroid ini juga bisa mengakibatkan frozen shoulder. Jadi kalau usia, ya, usia ini usia kurang lebih di atas 40, ya. Namun saat ini baik di usia 20 ya, 30 ini juga bisa mengalami apabila apabila seorang tersebut jarang melakukan olahraga dan lain sebagainya atau biasanya berleha-leha di waktu senggang ya. Ini adalah salah satu problem. Nah, ini pengertian daripada frozen shoulder. Ya. Nah, gejalanya tadi sudah saya sampaikan, jadi ada 3 tahap ya. Tahap pertama tadi ya, sampai dengan yang ketiga. Nah, kemudian ini juga salah satu penyebab ya. Jadi seorang ini mengalami atau seorang, nah nanti untuk pertanyaan kita tampung dulu ya, kita tampung dulu, kita terangkan dulu ya. Oke, jadi beberapa penyebab perozonan shoulder yaitu bahu yang memiliki kapsul pelindung ini berupa jaringan ya, jaringan yang paling menebal ya. Ini kapsul ini melindungi tulang, ligamen dan bahu ya. Kemudian menebalnya jaringan ini membentuk kapsul pelindung yang tersebut kemudian menempel erat pada sekitar bahu sehingga menyebabkan kondisi frozen shoulder. Jadi itu yang dimaksud daripada kekakuan tadi. Nah, kemudian sebagian kasus, sebagian kasus, jadi frozen shoulder ini dapat dipicu oleh penyakit rematik. Nah, jadi kalau tidak ada stroke, ini ada rematiknya. Kemudian beberapa kasus lain juga dialami oleh penderita diabetes ya, yang tadi udah kita sampaikan. Nah, secara sistematik ya, secara sistematik ini sebagian jenis dari penyakit tadi ini adalah gangguan pada penyakit pembuluh darah ya, pada penyakit dan juga pembuluh darah, termasuk ke kelenjar tiroid atau hipertiroid ataupun hipotiroid ya, itu tuberkulosis, Parkinson dan diabetes. Ini beberapa penyebab ya, penyebabnya ya, ini seperti itu. Nah, mungkin eh, cara terbaik apa ya? Cara terbaik apa? Ya. Cara terbaik ketika untuk melakukan frozen shoulder, ya, yaitu bisa juga yang pertama dengan obat-obatan ya, termasuk juga dengan latihan fisik yang untuk membantu gerakan. Jadi harus sering melakukan peregangan. Nah, frozen shoulder sendiri ya, ini
umumnya ini bisa pulih ya. Bisa pulih 1 hingga 1,5 tahun ya. Dan juga eh, kalau misalkan kasus ini tidak kunjung membaik ya, ini bisa dilakukan atau mendatangi rumah sakit ya untuk apa konfirmasi ataupun bertanya kepada dokter bedah ya mungkin agar apa? Agar nantinya seseorang ini bisa mengalami operasi ya supaya yang awalnya aku bisa menjadi mencari kalau memang tindakan ini diperlukan. Lah namun eh, pada acara kali ini ya yaitu kita lakukan adalah beberapa gerakan termasuk prosedur manipulasi bahu ya gitu. Jadi untuk pencegahannya ya untuk pencegahannya ini itu bermacam-macam ya. Jadi yang pertama frozen shoulder bisa dilakukan dengan mengusahakan gerakan tangan tetap bergerak walaupun terbatas. Jadi kalau kondisinya terbatas tetap bisa dilakukan apa gerakan ya mungkin dengan gerakan berputar pada area tangan diputar-putar ya. Utamanya pada area bahu ya. Kemudian kalau kondisi memang ini jarang bergerak, jadi udah tahu sakit, habis itu nggak mau gerak, ini malah akhirnya nanti yang akan menimbulkan penyakit ini semakin lama gitu. Oh iya, tadi ada pertanyaan ya sebelum saya lanjut ke gerakan. Ya. Kalau stroke bahu yang sudah turun, apakah bisa dipulihkan lagi bahu yang sudah turun? Nah, coba Bapak Toha bisa open cam mungkin sama open mic. Coba Pak Toha. Ini yang dimaksud turun ini apakah bahunya turun ke bawah ataukah lengannya ini lepas dari engselnya? Coba Pak Toha. Iya, makasih Pak atas kesempatannya. Itu biasanya kalau penanganan stroke itu yang saya lihat, itu bahunya turun, ototnya terpisah. Jadi nggak lengket lagi dia. Bisa jadinya otot turun ke bawah dia. Jadi sehingga tangannya itu nggak bisa diangkat lagi gitu. Bisa diulangi ya Bapak? Jelas dah. Coba bisa diulangi. Kasus stroke yang turun itu, otot bahu itu terpisah. Jadi kayak ada celahnya itu sekitar 1 jari itu. Jadi ototnya tuh nggak lengket lagi itu. Jadi kalau orang stroke dia mau angkat itu nggak bisa itu, turun dia terpisah ototnya itu. Sudah berapa lama stroke-nya ini? Biasanya kalau kondisi stroke itu dia ada yang 3 bulan 4 bulan sudah kena itu. Kalau sudah lama-lama biasanya sudah ada yang bertahun-tahun nggak bisa diangkat lagi biasanya itu. Nah, terus apakah Bapak bertanya apakah dari kasus itu bisa kembali? Itu Pak ya? Iya, iya. Apakah nanti dia sudah turun itu, ototnya sudah pecah terpisah itu bisa kembali asal lagi sehingga tangannya bisa digerakkan lagi, istilahnya itu digunakan. Oke, ya saya jawab ya. Mm-mm. Kalau untuk Oke, kasus makasih Pak. stroke, ya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, Kalau untuk ya, kasus stroke, tetap nanti akan bisa kembali, cuman tidak bisa langsung, tetap bertahap, gitu. Karena yang saya tahu juga ada juga yang stroke juga, ya. Ada juga yang stroke, ya. Stroke itu yang sampai tangannya kaku, ya kan gitu. Orang stroke kan biasanya kan tangannya ada yang kaku, atau mungkin kaku tangan dan kaki, bisa sebelah, bisa semua, atau hanya stroke pada area tangan saja. Nah, semua itu tetap akan bisa kembali, cuman tidak bisa kembali dengan cepat, tetap berproses. Apalagi jika kasus stroke itu mengalami pecah pembuluh darah. Nah, itu kemungkinan akan lebih lama lagi, gitu.
Cuman kalau untuk yang apa lepas dari otot, saya rasa itu tidak lepas ya. Cuman memang karena untuk frozen shoulder ini kan kaku ya, jadi dingin dia punya, akan terasa dingin dia punya bahu ya gitu. Nah, jadi nanti seperti itu nggih Pak Toha. Bisa dibayang Pak Toha? Iya, bisa Mas, makasih. Iya, simpunya. Ah, Ya sama-sama. Nah, terus mungkin ada yang nanya lagi mungkin. Nah, gerakan ini bisa nggak dilakukan untuk orang stroke? Bisa. Karena saya juga ketika customer saya, ya, yang stroke pun juga saya lakukan beberapa gerakan-gerakan ini. Jadi ini lebih cepat membantu ya. Apalagi yang sudah punya alat yang mungkin eh, seperti alatnya Bu Ike itu kan juga punya dance tuh kalau nggak salah itu. Nah, untuk gerakannya ya, kita masuk ke materi gerakan. Gerakannya ini ada untuk langkah pertama ini untuk mengalami apa? Yang mengalami frozen shoulder dan ini dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Nah, enaknya di Thai massage yang di Thai massage ini kan kering ya, kering. Jadi karena kering tidak harus dilepas bajunya ataupun celananya bisa pakai celana panjang ataupun training. Nah, untuk langkah pertama ya, ini belikat ya ditekan menggunakan ibu jari ya. Ditekan menggunakan ibu jari. Ini belikat yang dalam. Belikat yang dekat dengan tulang belakang atau dengan tulang punggung ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi yang kedua untuk langkah untuk cara penekanannya, yang kedua. Jadi belikatnya ini masih sama pada area belikat. Jadi kalau tadi di sela-sela belikat ditekan menggunakan ibu jari, ini diberikan jarak ya, jarak 3 jari. Jadi dari sela-sela belikat dikasih jarak 3 jari. Nah, yang ketiganya dari yang ketiganya baru ditekan lagi ya. Ditekan dengan tekanan yang sama. Cuman kalau misal ini customer ini merasa sakit, nanti untuk tekanannya bisa dikurangi. Nah, kemudian yang ketiga, ini di bagian deltoid ya. Deltoid itu dekat pada area ketiak ya. Jadi deltoid itu dekat pada area ketiak. Nanti ditekan ya pada area ketiak, maaf, dengan yang dekat dengan ketiak ya. Jadi tapi masih pada area bahu ya atau belikat. Itu ditekan dengan kedua jempol. Jadi jempolnya ini bisa ditumpuk ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya untuk caranya, yang ketiga ini dengan cara customer ini tidur dengan posisi duduk duduk yang tidur dengan posisi miring. Jadi yang bawah ya kaki yang bawah ini lurus, yang atas ditekuk. Kemudian diinjak pada area pundak ataupun bahu, lalu ditarik tangannya. Nah, oke, kita lihat dulu ya seperti ini ya cara penarikannya. Jadi untuk lutut ini harus lurus, jangan bengkok ketika menarik ya. Dan kemudian customer dipersilakan duduk. Nah, setelah duduk, terapis menekan pada area pundak ya, pada area pundak. Nah, atau trapesius. Nah, kemudian ditarik ke belakang. Nah, nanti videonya akan kita perlihatkan. Ya, seperti apa sih gitu. Mungkin kalau dengan gambar ini masih bingung, tapi saya jelaskan supaya betul-betul paham. Nah, kemudian yang kedua, ya, dengan cara apa? Tangan dimasukkan ke area bahu, ya, ke area bahu, ke area lengan, kemudian ditarik dengan
kedua tangan. Tapi tetap ya, untuk tangan yang sebelah kiri ini menekan pada area trapesius dengan posisi kuda-kuda yang seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga sama, cuma bedanya tangannya menekan pada area deltoid. Nah, selanjutnya ya, tangan diputar ya, bahunya diputar dengan diputar-putar untuk melemaskan pada area bahu yang tadi udah ditarik-tarik, ditekan-tekan ya, supaya tidak jarum, jarum atau sakit. Tuh. Selanjutnya, jadi ada yang ke-10 ya. Ini menjadi menekan pada area pundak dan bahu. Nah, ini terkadang banyak yang melakukan praktek ini, namun terlalu kasar. Ya. Jadi ada langkahnya. Langkah yang pertama menekan pada area pundak, lalu menekan pada area kepala. Ya. Jadi jangan bersamaan. Nah, dalam penekanan ini jangan terlalu keras, ya. Tapi tetap untuk penekanan nanti badannya dijatuhkan pada area area bahu. Nah, selanjutnya, ya, setelah sudah selesai kanan dan kiri, ini dilakukan pelemasan baik dengan karate, dengan dipukul menggunakan kepalan tangan ataupun dengan tepukan. Nah, ini adalah gerakan atau cara untuk melakukan pemijatan frozen shoulder. Nah, untuk videonya seperti apa ya? Untuk videonya seperti apa ya? Nah, sekarang akan saya share biar tidak bingung. Kan kalau tadi kan hanya dengan foto. Nah, supaya lebih jelasnya ya, kita akan melakukan atau kita putarkan videonya. Ya, kita putarkan videonya. Ya, jadi sebelum kita pemijatan ya, kita cek dulu customernya mana yang bermasalah ya, apakah kanan atau kiri ya, karena biasanya kalau frozen shoulder itu atau kaku pada bahu dan leher ya, ini biasanya bisa sebelah kiri bisa sebelah kanan. Kita sentuh begini sudah terasa ya, biasanya terkadang agak tebal bagian kiri atau bagian kanan. Untuk membuktikan, coba tanya. Jadi seseorang yang mengalami frozen shoulder ya, ini kita pegang pada area bahu saja. Nah, kalau misalkan yang bermasalah itu di bahu yang sebelah kiri. Nah, ini customer merasa pegang ini yang paling parah ini bahu yang sebelah kiri. Kenapa? Karena bahu yang sebelah kiri terasa lebih kaku ya. Nah, kita pegang aja udah kerasa gitu loh. Sebelah sini, jaga ke atas, terus ke belakang. Sakit apa enggak? Lumayan. Lumayan. Jadi samping sana ke samping. Oke, nah untuk ini adalah untuk mengecek customer kita. Kira-kira sakit nggak sih tangannya? Nah, kalau seseorang ini sudah digerakkan, maka apa? Dia akan terasa nyeri. Akan terasa nyeri, bahkan untuk diangkat dengan kondisi yang seperti ini, ya. Nah, ini yang ada yang pernah saya temui ya. Jadi angkat gini aja bahkan ada yang nggak bisa. Nah, ini adalah betul-betul memang orang yang sudah mengalami frozen shoulder yang sudah parah ya. Nah, kalau ini masih bisa digerakkan, jadi belum begitu parah gitu. Terus rasain apa enggak? Sakit. Oke, coba yang sebelah kiri. Lurus ke belakang. Rasa sakit apa enggak? Sakit. Nah, kemudian ke samping. Terus rasa sakit apa enggak? Lumayan. Lumayan. Nah, jadi untuk langkah pertama sudah dilakukan seperti ini.
Kemudian nanti setelah pemijatan bisa diulang kembali untuk mengecek sejauh mana apa yang sudah kita lakukan. Jika belum maksimal bisa diulang kembali untuk gerakan yang seperti tadi. Nah kemudian bisa juga untuk menghilangkan rasa pegal tadi itu dengan melakukan pemijatan berupa apa tekanan ya, seperti tekan getar atau tekan putar pada area belikat. Jadi ambilkan minyak, tekan seperti ini. Oke, nah ya ini. Untuk kombinasi juga bisa dilakukan menggunakan alat pegang ya. Untuk prakteknya nanti dekop pada area ini, dekop ya, supaya hanya keluar ya pada area yang terkena volume. Itu aja. Terima kasih. Oke, frozen shoulder itu adalah permasalahan pada area belikat atau bahu. Biasanya sangat sulit digerakkan ya pada area bahu yang utama di area atas sampai ke atas atau Oke, dari penjelasan yang barusan mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita lanjutkan untuk proses pemijatan. Buat ngangkat atau ketika kalau perempuan buat pakai baju ataupun bra itu lebih sulit, jadi tidak seperti ini. Nah, letak permasalahan itu ada pada area belikat ya. Jadi ada salah satu ya, titik satu itu di sela-sela belikat. Titik dua kita ambil 3 jari sela belikat ya, 3 jari sebelah sini kelihatan. Oke, kemudian di titik yang ketiga ambil ketiga jari ya, ini pada bawah ketiak ya. Bawah ketiak ini jarak kurang lebih sekitar 2 jari dari ketiak jika dibuat seperti ini. Nah, gitu ya. Titik pertama untuk langkah pertama, jadi di titik. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah kita berikan jarak ya. Jadi jika ini pada area belikat ya atau sela-sela belikat, kita buatkan 3 jari awal. Nah, kemudian 3 jari lagi di sini, ini ke bagian titik deltoidnya ya. Jadi titik yang pertama ditekan, kemudian titik yang kedua ditekan di sini, kemudian yang ketiga di sini. Jadi penekanan menggunakan kedua ibu jari. Satu ya, dengan posisi customer ya, harus seperti ini ya, harus seperti ini. Jadi tangan ataupun lengan ini tidak boleh buat menyangga kepala ya. Kenapa? Apabila buat ke kepala saat penekanan ini bisa mengakibatkan cedera. Kita mulai saja. Titik satu ya di sela-sela belikat. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga ketika posisi seperti ini ya, untuk lengan customer tidak boleh untuk tiduran. Jadi mungkin bisa diambilkan bantal ataupun apa ya. Karena kalau lengannya dibuat tidur, nah nanti ini beresiko cedera pada area otot ya di bawah ketiak. Ketika sudah cedera biasanya akan sakit berkepanjangan. Itu nih. Nah, untuk caranya penekanannya ditekan pada area belikat ya, di sela-sela belikat. Ditekan, dorong, dihitung 1, 2, 3. Nah, lagi, tekan lagi, dorong 1, 2, 3. Nah, kemudian kita ambil 3 jari, ya. Ini lebih sakit daripada titik yang pertama. Ditekan, dorong, yang lurus, dihitung 1, 2, 3. Lagi, tekan, dorong, tangan lurus, hitung 1. Nah, ini titik yang pertama ya. Titik yang pertama kita tekan. Nah, yang kedua ya. Titik yang kedua ini biasanya lebih sakit ya. Titik yang kedua ini biasanya lebih sakit. Nah, makanya untuk penekanannya lo harus lebih di kira-kira ya. Oke. Ini titik yang kedua. Nah, kemudian
Setelah itu kita tekan lagi, ya, dihitung 1 sampai 3. Jadi untuk menekan itu jangan 1, 2, 3, jangan terlalu cepat. Satu, dengan hitungannya itu diperlambat, mengikuti irama detak jantung. Ya. Nah, kemudian kita ke titik yang ketiga, yaitu titik ini adalah titik deltoid, titik yang ketiga. Jadi penekanannya juga sama. Nah, apabila seorang ini mengalami apa frozen shoulder yang parah, ya, maka dia akan merasakan sakit yang teramat sangat, ya. Nah, ini ditekan dengan hitungan 1, 2, 3. Nah, ditekan pada area deltoid. Nah, kemudian setelah itu misalkan, ya, dirasa mungkin kurang, ya ini bisa diulang kembali. Jika memang kondisi frozen shoulder-nya ini parah, ini bisa diulang kembali. Ya, diulang dari titik belikat 1, titik 2, titik 3. Ya. Nah, kemudian ya, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu dengan cara menginjak pada area bahu. Nah, lihat, lihat ya, ini adalah terapisnya ini dengan melipat kaki di sini ya. Jadi kakinya dilipat ke dalam. Nah, ya, kemudian terapisnya menginjak pada area belikat ya. Jadi dipastikan kakinya harus bersih dulu, harus dicuci dulu kakinya. Kalau mau terapi ini harus dicuci dulu kaki, baik kaki customer ataupun terapis ya. Karena mohon maaf yang diinjak ini kan pada area belikat ini, pada area bahu. Nah, jadi kalau misalkan belum dicuci, mungkin habis pakai sepatu langsung nerapi, aduh kasihan nanti bau kasakin nanti. Nah, oke ya. Nah, kemudian caranya seperti ini ya, dilihat ya. Nah, jadi cara untuk langkah pertama, kaki lurus baru ditarik. Lah, nah, untuk penarikan ini yang ditarik pada area lengan, bukan pada area pergelangan. Nah, apabila yang ditarik pada area pergelangan, maka yang dikhawatirkan si customer ini akan mengalami cedera pada area pergelangan tangan, ya, gitu. Nah, jadi yang pertama kakinya ini harus lurus dulu, lurus baru ditarik. Jangan langsung, kalau langsung nanti sakit, ya, ya. Jadi ditarik, jadi kaki ditarik di belikat, ya, kaki lurus, lututnya ini dilurusin, baru ditarik. Jangan langsung ditarik. Nah, kalau di video ini biasanya kalau di video ini langsung. Nah, coba ya kan? Langsung, ya kan? Nah, padahal stepnya apa? Stepnya ya. Stepnya ini kaki lurus baru ditarik lengannya. Itu stepnya. Gitu ya. Jadi jangan jangan langsung ditarik ya. Gitu. Makanya yang perlu dipahami di sini, ini area pergelangannya harus diperhatikan. Jangan sampai ditarik pada area pergelangan tangan. Yang ditarik pada area lengan.
Nah, mungkin di sini ada ya yang mengalami frozen shoulder mungkin. Iya Mas, saya sendiri mengalami. Sudah berapa? Eh, ini saya maaf izin sedikit waktu, izin terima kasih. Ini saya sudah lama, saya kebetulan kan di lapangan sering bawa sepeda motor gitu. Di bagian titik yang tadi nomor satu itu apa namanya yang di Setelah berikat. ya telah dekat itu seperti pegel-pegel gitu sehingga kadang-kadang kalau agak jauh jauh bawa sepeda agak apa namanya lemas ininya tangannya jerijinya itu. Kadang saya pakai koyo cabe gitu untuk ditempel-tempel di sana gitu tapi belum belum sembuh-sembuh juga ya. Kalau pakai ini bisa nggak ya dibekam disedot itu didiamin gitu misalnya kartu bisa nggak ya kalau tanpa ini tanpa dipijat misalnya. Oh bisa, Istrinya di rumah itu kan dia mijat tangannya kecil bisa nggak nanti kuat. ya. Nanti sama Japri saya kasih caranya nanti. Atau nanti saya share di grup aja caranya gimana nih kalau kita pakai, misalkan kita menggunakan apa di combine nih, misalkan pakai alat bekam ya, gitu. Ya, Nanti saya kasih nanti. ya, Oke, syaratnya ya harus dilakukan ya, harus dilakukan gitu. Nah, oke ya, kita lanjut dulu. Nah, kemudian tadi kita udah dalam posisi tadi sudah apa miring ya. Nah, sekarang ini untuk customer langkah selanjutnya ini ya customer dalam posisi duduk. Nah, mungkin nanya gimana kalau misalkan untuk gerakannya dilakukan eh, tidak urut misalkan. Gimana kalau nggak urut? Kalau nggak urut ya sebaiknya dilakukan urut saja. Karena kalau tidak urut itu nanti biasanya kadang malah lupa-lupa. Tapi kalau urut dari awal ya sampai akhir nantinya akan enak dan mudah. Jadi terlentang dulu baru duduk. Jangan duduk baru terlentang ya. Itu. Nah, ini kita mulai penekanan pada area area bahu. Nah, yang perlu kita pahami ya, ini kaki ya. Kaki yang bawah ini dilipat ya. Kita membentuk kuda-kuda ya. Membentuk kuda-kuda. Karena kita yang kita lakukan penekanan pada area eh, bahu kiri atau pundak kiri ya. Jadi yang di depan itu adalah kaki kiri ya, kaki kiri ini berada di depan. Yang di belakang kaki kanan. Nah, ini ditekuk membentuk kuda-kuda seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian siku ya, siku ini berada di trapesius ya. Sikunya berada di trapesius. Ya, sikunya berada di trapesius. Nah, kemudian ditekan menggunakan tekanan berat badan. Ya, lihat posisi kaki seperti ini, yang belakang, yang depan seperti itu. Ya, ini untuk posisi kaki. Nah, nah supaya lebih mudah berkelihatan makanya saya beralih ke yang sebelah kanan. Ya. Nah, tapi kita contohkan dulu yang sebelah kiri dulu. Nah, kalau seperti ini kan tidak terlalu terlihat, ya, tidak terlalu terlihat. Nah, ini tekan. Jadi untuk langkahnya, ya Bapak Ibu, ditekan dulu pundaknya menggunakan siku, baru ditarik ke belakang tangannya. Nah, nanti posisi seperti ini. Lah, ini kan untuk eh, tahap yang seperti ini tangannya masuk ke dalam lengan customer. Nah, biasanya bingung biasanya.
gitu ya. Yang satu memegang pada area depan. Ditekan, kemudian ditarik ke belakang. Nah, dihitung 1, 2, 3. Oke. Nah, diulang sampai dengan 3 kali. Jadi langkah yang pertama, tekan dulu trapesius ya, atau otot pada area pundak, kemudian ditarik ke belakang. Ya, ditarik siku customernya. Ini dilakukan 3 kali. Ya, dilakukan tiga kali. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua seperti ini, ya. Jadi sikunya tetap ya, cuman kalau tadi yang siku yang kanan, ini siku yang kiri, ya. Yang kiri ditarik di trapesius sikunya, kemudian ditarik ke belakang, ya. Ditarik lengannya ke belakang. Nah, jadi seperti ini caranya. Tekan siku, nah kemudian ya customer harus posisi tangan menggenggam ya, menggenggam supaya tidak licin. Kemudian ditarik ke belakang sikunya, lengannya. Jadi dengan caranya menekan lengan dulu, menekan bahu dulu, kemudian ditarik sikunya, ditarik lengannya, ya. Tekan siku, tarik lengan. Dihitung 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah itu gantian yang sebelah sini, ya, yang sebelah kanan, ya. Kalau misalkan gitu sudah, baru kanan. Nah ini untuk yang sebelah ini kita contohkan, ya, supaya kalau tadi kan yang sebelah kiri ya, ini tangannya masuk ke dalam lengan, baru dipegang sikunya. Nah, ini biar jelas. Ya, kalau mungkin tadi kurang jelas. Nah, kemudian yang kedua, ya, lakukan penekanan pada area siku. Nah, siku yang ditekan, kemudian ditarik lengan customer ke belakang. Nah, ingat ya, kuda-kuda seperti itu ya. Seperti yang ada pada video ini caranya. Tekan, tekan pundak, kemudian ditarik ke belakang. Nah, ini yang kita tekan pada area deltoid ya. Deltoid ini pada area ini. Ini namanya area deltoid. Nah, kita tekan, dihitung 1 sampai dengan 3. Ya, hitungannya harus seirama dengan nafas sehingga tekanannya bagus ya. Dilakukan seperti itu kurang lebih 3 kali gitu, atau 3 kali gerakan. Oke. Nah, selanjutnya tangannya dilemaskan dengan cara bahunya diputar ya. Bahunya diputar baik sebelah kanan ataupun bahu sebelah kiri. Nah, kemudian setelah kita lakukan gerakan tadi ya, ini kita masuk ke gerakan bahu dan leher ya. Jadi yang pertama tekan bahu dulu ini ya. Nah, penekanan ini kita condong ke bahu. Jadi berat badannya difokuskan pada area bahu ya. Kemudian setelah itu kepala ya ditarik ke samping ya, ke arah yang berlawanan. Lah untuk penarikan ini tidak boleh dilakukan secara kasar ataupun secara bersamaan. Tetapi stepnya atau langkahnya tekan bahu, baru tekan kepala. Ya.
dihitung 1 sampai dengan 3. Lah untuk penekanan kepala jangan dilakukan secara cepat ya, pelan aja. Kalau pelan udah sakit ya segitu aja tekanannya, jangan ditambah gitu. Karena apabila nanti untuk penekanan kepala ini dilakukan secara kasar ya, ini dapat beresiko rusaknya pembuluh darah ya pada area leher atau cedera pada area leher ya. Makanya untuk gerakan ini harus dilakukan secara hati-hati. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara pompa ya. Dengan cara pompa. Yaitu kaki diletakkan pada area pundak ya. Kaki diletakkan pada area pundak. Nah, ini kalau yang keseimbangannya nggak mampu, sebaiknya jangan dilakukan. Tapi caranya gini ya, kita lakukan ya. Nah, caranya adalah tekan kaki ya, tekan kaki dulu, kemudian tangannya mompa, lah mompa ke bawah. Nah, pada penekanan ini ya tangannya terapis ini posisi menggenggam. Ya, tangan terapis posisi menggenggam. Nah, dengan posisi menggenggam ini yang diletakkan lengan kita atau lengan customer. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Injak kaki, kemudian pompa lengan ya. Kalimatnya injak kaki, pompa lengan ya. Setelah dipompa dihitung sampai dengan 3 ya. Injak kaki, baru lengan dipompa. Nah, kemudian dihitung 1 sampai dengan 3. Nah, anggaplah ini sudah 3 kali. Nah, kemudian ya, setelah itu kita tarik ya, kita tarik lengannya. Ingat, ketika ini tangannya tangan kanan, yang di depan adalah kaki kanan. Kalau tangan kiri, yang di depan kaki kiri. Ya. Tarik lengan. Ya. Nah, jadi caranya gimana untuk penarikan ini? Jadi ketika untuk menarik lengan, tekan trapesius, tarik lengannya. Ya. Tekan dulu trapesiusnya, kemudian lengannya ditarik. Sama ya. Jadi sikunya ke trapesius, kemudian ditarik lengannya. Ya. Tekan siku, tarik lengan. Nah, dilakukan 3 kali. Nah, apabila sudah, kita lakukan pelemasan. Ya. Pelemasan, yaitu dengan cara di karate ya. Baik kanan ataupun kiri. Nah, setelah di karate, ya, dipukul-pukul. Ya, menggunakan kepalan tangan. Nah, setelah itu kemudian ditepuk. Apabila sudah ditepuk, ya, dibuang energi negatifnya. Itu ini adalah cara membuang energi negatif. Dari sini ada yang belum paham dari yang saya sampaikan, mungkin atau ada pertanyaan, silakan dibuka apa mic-nya. Mau tanya, ini kan saya baru masuk nih, jadi kayak dari awal saya belum tahu nih, Pak Guru. Gimana ya? Bisa diulang lagi nggak ya? Nah, nanti
Bapak bisa melihat rekamannya, Pak. Rekamannya nanti kita kasih ya. Ini kan juga saya rekam, juga sudah kita live streaming juga di YouTube juga ya. Yaitu nanti di YouTube-nya di PR Media Mata. Oh Itu iya, siapa Guru ditunggu rekamannya. ya siap. Dari mana, Pak? Dari Jakarta, Condet. Oh, Condet. Oke. Jakarta, Jakarta. Iya, namanya Pak Hasan ya. Iya, iya Hasan, Hasan. Oke, mungkin ada yang mau nanya nih terkait frozen shoulder mungkin. Yang belum tahu ya, kalau frozen shoulder itu kan kaku bahu dan leher ya. Mungkin ada yang mengalami atau mungkin apa yang pengen bertanya, silakan. Kebetulan sih ada Kiai itu karena pengaruh dari diabetes karena di pas di lengannya tuh yang di bagian ketek yang masalah katanya itu ada kayak semacam kayak cairan apa gimana saya kurang tahu. Jadi mengganggu aktivitasnya yang terutama untuk masalah di bahu. Gitu Pak Guru. Oke, jadi kalau diabetes memang adalah salah satu indikasi daripada frozen shoulder ya atau kaku pada area bahu. Jadi kalau kalau Indonesianya kan bekunya kan bahunya kan beku. Kalau es kan semakin beku semakin mengeras. Benar nggak? Ya, Nah, seperti ya itu siap. ya. Indikasinya juga sama, Pak. Jadi yang bermasalah ini bisa dari diabetes ya, bisa dari apa? Penyakit lain ya. Karena termasuk stroke itu juga bisa pengaruh ke diabetes, pengaruh ke frozen shoulder gitu lah. Nah, termasuk Iya, beberapa penyakit lain seperti Parkinson ya, gangguan tiroid ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga kondisi salah tidur ya. Kondisi salah tidur ini juga bisa berpotensi ya, berpotensi terkena kaku pada area bahu. Nah, ini yang saya tanyakan ke Pak Hasan. Itu yang kena bisa nggak angkat-angkat? apanya Pak Guru kurang jelas Pak Guru tadi. Yang saya tanyakan, customernya Bapak itu bisa nggak angkat benda ataupun tangannya diangkat ke atas gitu. Kalau kalau yang saya dengar dari teman saya ini, dia sepertinya halnya biasa dia karena kan dia dosen juga, dosen. Ya kalau untuk itu sih bisa. Cuman terkadang ada aja dia ngerasa tuh kayaknya enak diangkat kadang-kadang gitu. Tapi pas sudah diperiksa dokter memang ada penumpukan jari di mana tuh yang di pasti keteknya itu Pak Guru. Ya, nah berarti kan untuk kata untuk diangkat kan bisa ya. Nah, cuman Ya, terbatas kan gitu. Nah, itu memang adalah salah satu indikasi daripada eh, dia mengalami frozen shoulder. Nah, untuk terapinya ini bisa dilakukan ke customernya Pak Hasan gitu ya. iya, Oke. Bisa dipahami Pak Hasan? siap-siap Pak Guru. Nah, nanti dipraktekkan ya, baik video ataupun gerakannya. Jadi saya kasih dua ya, baik video ataupun nanti caranya. Supaya apa? Supaya nanti bisa dilakukan di rumah. Gitu. Siap. Nah, tadi ini ada yang naik nih. Untuk gerakannya katanya kurang paham ya. Untuk yang pertama, ulang lagi ya videonya. Jadi kalau di awal ya, kita kan sudah sebelum kegiatan ya. Kita cek ke customernya tuh untuk melakukan gerakan ya atau pengecekan atau diagnosanya ya diagnosa seseorang yang sakit pada area
eh, bahu ya, ataupun area belikat. Nah, ini kalau dia masalah nggak bisa diangkat seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk gerakannya itu yang ditekan pada area sela-sela belikat ya, yang ditekan pada area sela-sela belikat. Ini dilakukan penekanan ya di 3 titik ya, di 3 titik. Jadi untuk yang pertama ya ditekan pada area sela-sela belikat ya. Kemudian yang kedua itu dari sela-sela belikat yang kita tekan itu apa? Dilakukan di kita kasih jarak 3 jari ya. Kita kasih jarak 3 jari ya. Nah ini ya, ini saya jelaskan lagi. Nah, jarak 3 jari. Jadi ini 3 jarinya terapis bukan customer ya. Jadi kalau ini sela-sela belikat, nah kalau ini sela-sela belikat yang ditekan di sini, gitu. Nah, nah, ini titik pertama, ini titik yang kedua ya. Titik kedua di sini. Kemudian kita ambil 3 jari lagi. Itu pada ada daerah deltoid. Nah, ini yang kena di sini. Itu ya untuk Pak siapa tadi? Yesi Sukma Asih ya. Jadi supaya caranya yang ditekan titik pertama, titik kedua ini jarak 3 jari, kemudian dikasih tiga jari lagi di sini, nanti ketemunya di sini. Ya. Yang ditekan menggunakan kedua ibu jari. Nah, terus Pak Toh Hasan nanya lagi nih, kalau dengan gerakan untuk diri sendiri bisa, ya, bisa, yaitu dengan melakukan peregangan atau yang saya bilang tadi dikombinasikan dengan melakukan apa bekam ya, titik bekam atau supaya lebih lentur ya, ini ada kunci ya atau passwordnya ya atau passwordnya. Nah yang kan penekanan di mana? Penekanan pada area mata ya. Jadi kalau misalkan kita sendiri pas benar-benar nggak kaku banget, jadi untuk meredakan hal itu ditekan pada area tulang mata ya. Nah, tulang mata yang sebelah mana kan gitu. Nah, jadi bisa dilakukan ya. Sebentar saya tunjukkan dulu. Ketika kondisi untuk sendiri ya. Nah, misalnya sendiri nih. Mana ya? Biar kelihatan wajahnya. Ya. Nah, oke ya. Supaya bisa dilakukan sendiri, lah ini bisa dilakukan ya, dilakukan. Ini kelihatan, jelas gak nih gambarnya? Jelas, Mas Ari. Jelas ya? Jadi kita lakukan ya penekanan pada area ini. Ini di pas di tulang mata ya. Nah, ada. Jadi kondisi ini biasanya ketika bahu ya, bahu ini kaku. Ini biasanya nyampe ke area belikat ya. Ini ditekan, tekan putar ke arah kanan selama 10 sampai 20 detik di satu titik. Ini biar jelas ya. Biar jelas di sini. Nah, untuk yang kedua ya, yang kedua di area ini ya. Ini yang saya tunjuk ini dilakukan penekanan sama 10 sampai 20 detik ya. Nah, coba ya mungkin dipegang dulu ya. Pegang dulu pada area bahu ya.
area bahu kanan atau kiri kaku. Nah, silakan ditekan pada titik 1 dan titik 2. Nah, titik ini kalau memang itu sendiri atau mungkin pas nggak ada orang sambil nanti setelah dilakukan ini, setelah dilakukan penekanan pada titik ya, setelah dilakukan penekanan ini nanti bisa dilakukan untuk gerakan ringan seperti tangan diputar, tangan ditarik ke samping ataupun ke atas dan sebaliknya. Silakan Bu Yesi, Bu Yesi. Tadi kayaknya mau nanya ini. Tidak jadi, Oh, sudah enggak. jelas kok. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Yesi. Halo Mas, maaf izin bertanya. Kalau misalnya kasus kaku di leher karena salah tidur, apakah bisa dilakukan gerakan kayak yang di video tadi? Apakah beda gerakannya Mas? Untuk leher. Ya misalnya habis baru bangun tidur itu kan kadang kaku sampai ke belikat ini gitu. Ya, Kadang sulit gerakkan kepalanya, maksudnya agak sakit. Apakah gerakannya sama dengan yang di video itu dilakukan apa gimana? betul Pak. Itu boleh dilakukan ya. Itu boleh dilakukan ya. Boleh Pak, silakan dilakukan hal itu. Ya nanti untuk tambahannya nanti untuk pada area trapesius ini sambil ditekan. Jadi menekan sendiri ya. Menekan sendiri pada area trapesius ditekan. Kemudian kita ya noleh kanan ataupun noleh ke kiri. Itu ini untuk membantu mempercepat mobilitas sendi pada area leher ya. Termasuk ini titik ini Pak ya, titik yang saya gambar di sini ini juga harus dilakukan supaya apa? Supaya cepat juga lebih cepat lagi ya karena titik ini kalaupun dia kaku ya tekan aja ini sekitar 10 sampai 20 detik ya, insya Allah ya pada area bahu ataupun area dekat ini akan ada pengurangan utamanya pada area bahu ya untuk titik ini ya. Ini adalah passwordnya atau kuncinya gitu untuk mempercepat penanganan gitu. Itu Pak 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 Gede. Nggih, terima kasih Mas. Ini sama-sama. Nah, untuk Pak Hasan boleh nggak kalau untuk di akupuntur? Nah untuk akupuntur wajah kan sudah ada. Nah coba nanti dicek aja di ininya di apa di materinya yang tetap wajah yang untuk apa yang untuk akupuntur wajah itu ya karena kan kita pada pemijatan jadi kalau saya bahas ke akupuntur nanti malah nggak nyambung nanti jadinya karena apa karena yang kita bahas adalah pijat. Nah, mungkin Bu Ike Ya, Mas Arief izin bertanya. ya Bu Ike silakan Bu Ike. Untuk penekanan di titik wajah pada keluhan frozen shoulder. Coba suaranya boleh nggak diperbesar. Oh iya. Jauh. Tes, sudah? Oke sudah silakan Bu Ike. Oke. Izin Mas Arief, yang ingin saya tanyakan untuk penekanan di daerah wajah, ini untuk keluhan kanan kiri, penekanannya sama? Sama Sama. sama Misalkan saya ada pasien nih yang bahu kanannya yang kaku. Saya tekan di daerah ini di alis yang sebelah kanan di dua yang merah ya dan yang sebelah kiri yang ada ini titik duanya di ujung hidung atas sama di ini di alis juga. ya Berarti dua ini 4 titik ini berarti ya wajib disentuh berarti. ya wajib dilakukan. Nah Oke. ini yang ditekan ini pada tulangnya. Jadi di wajah ini kan ada di mata Iya, ada tulang iya, ya, gitu ya. Nanti ini sampai tekan diputar ke kanan ya, iya. diputar ke kanan. Nah itu Ketika yang dilakukan. dikuatkan berarti ya. Betul. Nah ini kadang ini ya yang perlu kita ketahui. Ini kalau yang mata atau kelopak mata sebelah kiri itu merujuk atau menuju pada belikat sebelah Kanan. Betul ya? kiri. Oh, kiri. Oke. Nah, jadi yang perlu diketahui ya,
Kelopak mata sebelah kiri merujuk pada belikat sebelah Kiri. kiri. Kalau yang kanan ke sebelah kanan. Kanan. Kalau aku dua-duanya gimana? Lakukan dua-duanya. Berarti ini yang harus disentuh kan 4 titik ini ya, Mas Arif. Berarti yang Iya. di sebelah kanan ada 4, sebelah kiri ada 4. Betul ya? Oh enggak, sebelah Enggak kiri ya? dua, kanan dua, jadi 4. Ini kan Oh, sama, gitu. cuman karena ini kan kelihatannya ini di nggak terlalu terlihat, maka saya fokuskan ke sini, ke yang sebelah kanan ini, kan lebih jelas ini. Mm-mm. Sekarang ngambil ini gambarnya diambil dari samping gitu loh, Oh, rucut dia. gitu. Oh, berarti Eh, yang merah ini sebenarnya posisinya yang sama, sebelah kiri yang dipijat. ya, sama Gitu. dengan yang sama. Oh, berarti. Titiknya ini sama ini, ya, ini di dekat di ujung di mata, bagian ujung di bagian dalam ini kan Ya. ditekan Ya. ya. Berarti yang kanan ini ya, Mas Arif, titiknya Ya, ya. Oke. heeh. Berarti Nah, kanan selain kiri ya. Oke, oke. eh, Oke, nah, terima kasih Mas Arif. sama Breeder. Nah, jadi selain itu manfaatnya apa? Mata lebih dreng, gitu ya. Nah, kemudian pastinya ngantuk, iya. Karena ada hormon endorfin yang keluar dari dalam. Mungkin ada lagi yang mau nanya terkait ini, terkait apa? Saya Pak Guru, Ya Pak, siapa? izin bertanya Pak Guru. Siapa? Kalau memang ini ah, ditotok wajah, apa enggak sekalian aja ya Pak Guru ya? Karena kalau ada kan Ini namanya itu totok ini wajah password, Pak. Thailand ya, Pak Guru ya? Halo. Ya, ini kan passwordnya. Iya, tahu tahu Nah, Pak Guru. Tahu Pak Guru. Iya tahu Pak Guru. Kan ada yang namanya totok wajah yang Thailand tuh ya. ya, Nah, yang karena kemarin. saya kan back saya kan aku fresher tuh. Oke, aku Aku bracer. fresher. Jadi ada totok wajah yang secara aku fresher gitu. Apa sekalian aja gitu ya Pak Guru ya? Karena kok pasien tuh kadang-kadang minta sekalian aja totok wajahnya gitu Pak Boleh, Pak. Boleh. Guru. Silakan. Bagaimana Pak Guru pendapat? Silakan. Silakan dilakukan, silakan. Boleh. Nah, ini eh tadi dah kita lanjut ke pertanyaannya Bu Yesi. Coba Bu Yesi open mic-nya coba kalau nggak open cam. Ini kan nanya kalau operasi sama nggak penanganannya. Ini yang dioperasi apa dulu ini? Kemarin itu izin jawab. Kemarin itu kan saya dapat customer itu dia bilang kalau bagian bahunya itu sering sakit, terus katanya itu kan kena frozen shoulder. Terus dia itu sampai dioperasi, katanya dokternya gitu. Waktu itu sudah sampai tindakan, tapi katanya dia kayaknya nggak ada perubahan deh Mbak. Kok kayaknya tetap sakit banget ya dia gitu. Lah, saya tanya, apakah gerakan yang banyak tadi itu bisa mengurangi rasa sakitnya samakah gerakannya atau ada gerakan khusus gitu? Terima kasih. Kalau oke, kalau saya jawab ya, Bu Yesi ya. Kalau habis dioperasi, ini kan kita perlu tahu dulu sudah sembuh belum operasinya, lukanya itu. Bisa dikatakan dia ini 1 tahunan, ya 1 tahunan. Yang pasien saya ini ya maksudnya 1 tahunan yang lalu itu udah dioperasi, tapi dia masih rasa kok sakit banget ya nyeri gitu Mbak, apa bahu saya ini dia gitu. Berhubung habis dioperasi, kalau saya pas pijat dia tradisional itu nggak berani yang terlalu terlalu neken banget gitu. Kalau kuat, ya. Makanya kalau habis operasi kan kita ketahui sudah sembuh atau belum. Kalau belum sembuh, ya pelan aja tekanannya ataupun gerakannya pelan. Nah, cuman yang perlu kita ketahui di sini, kalau orang yang untuk kasus yang seperti ini, tetap harus melakukan olahraga sendiri atau terapi mandiri dengan cara tangan diputar-putar ya, kemudian sambil lari gitu. Jadi ada olahraganya. Jadi lari mungkin sambil memutar tangan atau mungkin kondisi dia tangan ditempelkan pada arah tembok ya. Tembok kemudian jongkok pelan-pelan ya.
Jadi dengan cara terapi mandiri yang seperti itu nanti bisa membantu mengurangi sakit pada area yang terkena itu, Bu Yesi. Oh iya. Ya, Terima kasih. oke sama-sama Bu Yesi. Ada lagi? Izin tanya, Silakan siapa? ya. Mau tanya itu Namanya kalau siapa? kita dari Taufik ini, Taufik dari ya di Jogja, Ya. ya. Oke, silakan Pak Taufik. Jadi, itu untuk gerakan tadi, itu targetnya untuk mengetahui efektivitasnya itu, apakah bisa sekali atau nanti 2 kali atau nanti harus ditambah. Maksudnya kan kalau ini targetnya sekali, misalkan kita lakukan belum rilis, berarti kan mungkin ada tekanan titik tadi yang kita masih belum tepat ya. Maksudnya untuk mengoreksi diri kita sendiri. Itu sebetulnya gerakan-gerakan tadi itu ini bisa sekali rilis atau mungkin perlu 2 atau 3 kali. Itu terima kasih, Master. Ya, sama-sama. Oke, Pak Taufik ya yang dari Jogja. Saya jawab ya. Jadi kalau misalkan yang permasalahan ini tanya sekali bisa nggak rilis, 2 kali bisa nggak. Ini tergantung dari customer kita. Customer kita ini sudah berapa lama sakitnya? Mungkin setahun, mungkin ada yang sampai 2 tahun. Yang saya tangani itu ada yang paling ya, ada yang sampai 10 tahun itu ada. Lah, terapi sekali ini sudah mengurangi. Cuman kalau memang dalam terapi sekali ini kurang, ini nanti diulang lagi gitu. Makanya untuk terapi ini kan terapi kan kurang lebih 1 sampai 10 menit untuk terapi ini, lebih cepet ya. Nanti mungkin kok dalam 10 menit kok kurang, sampai ulang lagi gitu, sampai 2 kali atau 3 kali. Nah, dalam satu sesi terapi ya, ini biasanya sudah banyak berkurang. Kebanyakan yang saya tangan seperti itu. Nah, cuman kembali lagi ke si customer. Kira-kira customernya ini apa lebih cepat atau lebih lama? Itu Pak Taufik. Kalau lebih lama ya diulang lagi. Tapi pastinya, Oh, iya. pastinya sudah mengalami perubahan. Gitu, Pak Taufik. Iya, kadang kan kita ini udah nerapi ya untuk kasus frozen shoulder kan belum maksimal. Nah, kadang kita itu berpikirnya apakah kita mengulangi dengan gerakan yang sama atau ada tambahan-tambahan yang harus kita lakukan. Misalkan mungkin tadi ternyata kan harus perlu di mata. Terus apakah prosesnya nanti kita kasih terapi mandiri di rumah nanti. Ini Pak, nanti penjenengan setelah ini selesai di rumah harus latihan seperti ini. Itu Nah, mungkin tahapannya seperti apa, Mas? Terima ya, kasih. untuk tahapannya boleh dilakukan untuk materi ini dilakukan berulang, Pak. Gitu. Lah, adapun nanti untuk yang lain ya, untuk gerakan yang lain, untuk percepatan, nah, nanti bisa dilakukan dengan terapi Dhamma Massage ya, atau 8 arah mata angin. Ya. Nah, nanti untuk materi, nah ini nanti oleh tim insya Allah akan diagendakan secara apa bertahap, baik antar kota ke kota. Kalau mungkin, ya mungkin itu sejalan karena memang untuk di Dhamma Massage ini nanti eh, akan bisa dilakukan untuk terapi Dhamma Massage atau 8 arah mata angin. Mungkin gitu Pak Taufik. Iya, terima kasih, Mas. Ya. Nah, untuk terapi dilakukan setiap hari boleh nggak? Sebaiknya untuk terapi itu dilakukan minimal ya. Minimal itu 3 hari kalau itu parah. Tapi kalau memang dia sedang ya boleh seminggu atau 1 bulan sekali. Oke. Mungkin itu ada lagi. Kalau sudah tidak ada, saya tutup untuk materinya. Terima kasih kepada Bapak Isman dari PT Fokus Education dan juga kepada Bu En yang dari Semarang ya, selaku yo. Mungkin
untuk latihan secara offline ya. Nanti bisa infokan di grup supaya nanti ditanggapi oleh kami untuk tempatnya, caranya kapan, nanti bisa dilakukan. Jadi kok mungkin itu dari saya, banyak kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Silakan bagi yang mau out dari Pak. Mas, izin lagi sekali aja boleh? Izin lagi sekali bertanya. Maaf nih. Ya, silakan. Saya pernah ini bantu orang, cuma baru diangkat aja tangannya sudah sakit. Nah, apakah gerakan 6 tadi itu dipaksakan apa gimana ya? Maksudnya, Gerakannya kalau bisa jangan terlalu dipaksakan, tetap dilakukan, cuman pelan kalau emang sakit banget. Gitu. oh gitu Iya, ya. nanti biar nggak kapok nanti. Oke? Iya ya. Ya. Terima kasih penjelasannya. Terima Selamat kasih. malam. Malam, silakan yang mau out. Silakan yang mau out, silakan. Ya, terus pojok kelihatannya rebahan bukan berdiri gitu. Ya biar di itu aja. Mungkin harus ada jadwal offline-nya di Bali, Mas. Siap. Nanti tempatnya di Tabanan Bali, Pak ya, untuk jadwalnya. Oh, siap. Ya, nanti di Tabanan nanti. Nanti itu Siap, di Pak. grup ya. Saya Itu dekat. Pak, ya. Soalnya gitu Pak Sony biar dibalas nanti. Oke. Oke. Nggak ada udah. Silakan yang mau close, silakan. Daerah Malang tidakkah, Kak? Saya sering ke Malang, Bu. Oh, iya. Kebetulan saya buka tempat klinik lagi di Malang ini di jalan di Kayu Tangan. Ini masih proses. Nah, nanti bisa ketemu nanti. Silakan nanti untuk Malang, insya Allah saya agendakan ya. Untuk Malang. Atau nanti bisa merapat ke Sidoarjo juga enggak apa-apa. Ya. Merapat lah itu. Ya. Malang itu tempat saya lama di Malang, Bu, kebetulan. Oh iya. Oke. Kayak mana? Saya sempat di Lowok Waru ya. Lowok Waru, dan di kota ya. Dan saya merapat ke Sidoarjo saat ini. Nanti kita agendakan aja nanti pas saya ke Malang nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yesi. Sama-sama. Ya. Sama Tuhan.